Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap berbahagia. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yesaya pasal 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Idama marhuaso doro Tuhan Jehovah, jala tanganna gumonggom ibana. Idama ihuk tu ibana upana jala dijolona pamalosonna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ada istilah yang umum untuk memberikan kata-kata motivasi kepada seseorang. Kata seperti ini: awalilah harimu dengan senyuman. Maksudnya ketika di pagi hari kita senyum, maka satu hari itu akan penuh dengan hal-hal positif. Tapi ada yang menentang dengan mengatakan, jangan diawali dengan senyuman, tapi diawali dengan sarapan atau makan. Karena bagaimana mungkin kita bisa tersenyum kalau perut sedang kosong? Tapi ketika kita sudah kenyang, maka senyum itu akan mudah. Ini menggambarkan masalah itu akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Apapun yang dikatakan kepada seseorang itu, ketika masalah masih di hadapannya, masih dia pegang, tentu ajakan bersukacita itu akan sulit. Ini sama seperti kita berbicara tentang penghiburan, pengharapan kepada orang yang berduka cita, sedangkan orang tuanya yang dia kasihi itu masih di depannya, itu masih dia hadapi. Otomatis ataupun pada umumnya seakan-akan ada tolakan, tidak mungkin bersukacita, tidak mungkin tersenyum. Masalah ada di depan mata, masalah masih di sini. Seharusnya masalah ini harus dihindarkan dulu, baru kita berbicara tentang sukacita. Seakan-akan itulah gambaran yang umum. Tetapi pertanyaannya adalah, kapankah manusia hidup tanpa masalah? Kapan manusia hidup tanpa beban pikiran, tanpa pergumulan? Saya yakin hampir setiap hari kita memiliki beban pikiran ataupun memiliki sesuatu yang kita pikirkan. Duka cita itu akan datang, persoalan itu akan datang. Apakah itu akan membatasi kita untuk bersukacita, untuk berbahagia? Firman Tuhan di pagi hari ini yaitu ajakan untuk berpengharapan, ajakan untuk tersenyum kepada bangsa Israel ketika mereka masih di pembuangan pada masa penghukuman dari Tuhan. Artinya seperti ini, mereka dibuang ataupun mereka ditawan, kita anggap 40 tahun. Di tahun ke-15 firman Tuhan datang mengatakan bersukacitalah. Padahal masih ada 25 tahun lagi mereka akan dihukum. Bagaimana mungkin? Padahal dalam pikiran mereka hukuman masih lama. Tapi firman Tuhan mengajak untuk bersukacita. Seakan-akan ini tidak mungkin. Tetapi dasar kita bersukacita apa? Apakah masalah ini harus terhindar atau ada sesuatu? Firman Tuhan melalui saya menyampaikan kepada bangsa Israel, menyampaikan kepada kita di pagi hari ini, dasar bersukacita bukan masalah yang hilang, tetapi bersukacitalah selama Tuhan masih peduli dengan kita.
selama Tuhan masih mengasihi kita. Hanya itu. Sebesar apapun masalah, kalau Tuhan peduli, kalau Tuhan mengasihi kita, semua akan berjalan dengan indah. Tapi kalau Tuhan tidak peduli dengan kita, kalau Tuhan tidak mengenal kita lagi, Tuhan berkata, aku tidak peduli denganmu, aku tidak mengenal engkau, nyahlah kau dari hadapanku. Apa yang mau kita banggakan lagi dalam kehidupan ini? Tidak ada. Karena Tuhan tidak pernah berjanji untuk menghilangkan masalah itu. Tuhan tidak pernah berjanji untuk membuat masalah itu hilang secara tiba-tiba. Bahkan melihat kisah Ayub, Tuhan sendiri mengizinkan masalah datang. Jangan-jangan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan masalah itu datang kepada bangsa Israel. Tuhan juga mengizinkan pembuangan itu terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, sudahkah kita bersyukur di pagi hari ini? Sudahkah kita berbahagia? Sudahkah kita tersenyum? Dasar kita berbahagia adalah Tuhan masih peduli kepada kita. Selama kita masih bisa mendengar firman Tuhan, selama itu Tuhan masih peduli kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jangan kita biarkan masalah-masalah hidup ini membatasi kita untuk bersukacita. Tetaplah bersyukur, tetaplah berpengharapan, tetaplah bersukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan sungguh baik memberikan berkat yang melimpah kepada kami. Bimbing kami selalu Tuhan, agar kami menjadi orang yang tetap bersukacita dimanapun kami berada. Berkati kami dalam memulai hari-hari kami, agar kiranya kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.